Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Megapsari dari kelas 3B Program Studi Radiologi Semarang Program Diploma 3 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal dengan tujuan untuk mengetahui kegunaan media kontras MRI dalam mendeteksi suatu kelainan patologis. Nah, judul jurnal yang saya ambil adalah Efek pemakaian kontras untuk optimalisasi citra pada pemeriksaan diagnostik magnetic resonance imaging yang ditulis oleh Agus Wahyu Jatmiko, Chandra Armadani, Linda Wayu Istighfariski pada tahun 2021. Jadi, MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah sebuah alat diagnostik imaging tinggi yang menggunakan medan magnet, frekuensi radio tertentu, dan seperangkat komputer untuk menghasilkan gambar potongan-potongan penampang tubuh manusia. Nah, gambaran itu akan diperoleh dari hasil interaksi antara molekul sel tubuh dan sinyal yang dipancarkan oleh frekuensi radio sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang dapat diolah komputer untuk menjadi imaging atau gambar yang kemudian akan dicetak dalam bentuk foto. Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan dua metode, yaitu yang pertama observasi secara langsung dan yang kedua adalah wawancara. Dalam metode observasi secara langsung dilakukan dengan cara mengikuti langsung praktik kegiatan pemeriksaan MRI pada ruangan MRI yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar yang ada di Malang. Sedangkan untuk metode wawancara dilakukan dengan cara mendiskusikan dan menanyakan secara langsung kepada fisikawan medis yang bekerja di RSUD Dr. Saiful Anwar mengenai bagaimana sih prinsip kerja serta pemberian kontras pada MRI. Fungsi dari kontras ini adalah untuk meningkatkan ketepatan gambar. Nah, pada MRI menggunakan dua obat kontras yaitu Gadovis dan Omniscan. Produk obat ini hanya untuk penggunaan diagnostik yang diberikan secara injeksi saja. Adapun dosis kontras yang diberikan harus dihitung berdasarkan berat badan pasien dan tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan per kilogram berat badan. Untuk perhitungannya sendiri, untuk mengetahui dosis yaitu dengan 0,2 dikali berat badan dalam satuan cc. Kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 untuk melihat anatomi dan juga T2 untuk melihat patologis yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan ataupun struktur yang abnormal. Nah, kontras akan segera meningkat setelah diinjeksi tergantung pada urutan pulsa dan protokol yang digunakan. Biasanya dapat diamati pada waktu maksimal 5 menit tergantung pada jenis lesi atau jaringannya. MRI yang ditingkatkan kontras harus dimulai segera setelah pemberian media kontras, tergantung pada urutan nadi yang digunakan dan protokol untuk pemeriksaan. Peningkatan optimal diamati dalam menit-menit pertama setelah diinjeksi, waktunya tergantung pada jenis lesi atau jaringan. Nah, peningkatan umumnya berlangsung hingga 45 menit setelah injeksi media kontras. Di RSUD Dr. Saiful Anwar ini menggunakan media kontras Gadovis karena terbukti paling aman digunakan daripada jenis obat kontras yang lain. Alasan penggunaan Gadovis antara lain karena Gadovis memiliki kepekaan 1 mmol per mililiter. Selain itu, Gadovis juga diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari segala usia untuk peningkatan kontras dalam pencitraan MRI. Instruksi untuk penggunaan Gadovis yaitu produk ini ditujukan untuk sekali pakai saja, jadi sumbat karetnya tidak boleh ditembus lebih dari 1 kali. Produk obat ini harus diperiksa secara visual sebelum digunakan. Berdasarkan website Catatan Radiografer Indonesia, efek pemberian kontras antara lain yang pertama ada mual, muntah setelah dilakukan pemberian media kontras. Yang kedua, bisa juga terjadi adanya reaksi mukosal dan yang ketiga bisa juga terjadi pusing, panas, dan dingin, bahkan ada yang dilaporkan sampai terjadi pingsan. Untuk kontraindikasinya sendiri, pasien yang mengalami hipersensitif terhadap obat tidak dianjurkan untuk diberikan media kontras. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui dianjurkan tidak menyusui bayinya selama 24 jam setelah penyuntikan media kontras itu sendiri. Jika pemberian kontras terlalu banyak, maka akan mengendap.
Sebelum melakukan MRI, akan dites dulu nih kadar kreatinnya. Kadar kreatin yang tinggi menandakan gangguan fungsi ginjal atau penyakit ginjal. Jika kadar kreatinnya tinggi, maka tidak bisa dilakukan media kontras karena obat kontras tersebut tidak akan bisa dijadikan urin dan pada akhirnya juga akan mengendap. Adapun batas maksimal dari kadar kreatin yaitu 1,5. Nah, gambar ini merupakan perbedaan gambar sebelum dan sesudah diberikannya media kontras. Baik, jadi gambar ini adalah perbedaan gambar sebelum dan sesudah diberikannya media kontras pada pemeriksaan MRI. Kontras dapat digunakan sebagai pembeda sinyal to noise ratio antara jaringan yang saling berdekatan. Nah, SNR ini dapat ditingkatkan dengan teknik pembuatan gambar yaitu T1, T2, PD ataupun kontras. Frekuensi RF non-resonansi dapat digunakan untuk mendapatkan sinyal dari proton gratis. Jadi, kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 untuk melihat anatomi dan juga T2 untuk melihat patologi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan atau struktur yang abnormal. Nah, kontras akan segera meningkat setelah diinjeksi tergantung pada urutan pulsa dan protokol yang digunakan. Biasanya dapat diamati pada waktu maksimal 5 menit tergantung pada jenis lesi atau jaringan. Baik, terima kasih. Sekian dari bahasan jurnal dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.